Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Hari ini kita akan kembali lagi ya di kelas pengantar bisnis. Ini udah pertemuan ke-13. Dan hari ini saya harapkan nanti teman-teman menyimak ya, karena di akhir itu akan ada kuis gitu. Kuisnya seperti biasa, evaluasi melalui kuis. Jadi diharapkan teman-teman menyimak. Saya coba untuk share screen ya. Oke, udah kelihatan belum semuanya? Sudah Ibu. Udah ya? Oke. Oke, jadi pertemuan ke-13 ini kita akan membahas terkait dengan strategi pengembangan bisnis. Materinya yang akan saya bawakan itu ada 3 highlight ya. Yang pertama terkait dengan tantangan yang dihadapi serta pengembangan dalam bisnis. Kemudian strategi mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing. Dan yang ketiga adalah analisis SWOT dan ANSOF Matrix. Nah, capaian pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu mampu untuk memahami tantangan yang dihadapi dan pengembangan dalam bisnis. Kemudian diharapkan mahasiswa juga mampu untuk memahami strategi untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing, serta memahami apa sih analisis SWOT dan strategi ANSOF Matrix. Udah siap kita mulai? Cek ombak. Siap ya. Oke, yang pertama itu adalah materi terkait dengan tantangan yang dihadapi dan pengembangan dalam bisnis. Nah, kita itu kan sudah melihat ya, jutaan orang itu sudah melakukan bisnis, kemudian melakukan kegiatan bisnis dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Ada juga yang gagal. Nah, kira-kira kenapa sih alasannya? Kalian kan kemarin sudah sempat proyek ya, ada proyek untuk mencoba bisnis kecil-kecilan. Menurut kalian tantangan yang paling besar dihadapi apa? Kemungkinan dari persaingan, Miss. Ibu. Persaingan ya? Dari persaingannya. Betul. Persaingannya Dari ketat. persaingan dan omset dan harga jual juga. Oh gitu. Oke, ada lagi nggak? Ada pendapat? Coba, menurut kalian, apa sih tantangan yang kalian hadapi selama kalian kemarin tuh coba untuk praktek bisnis misalnya? Tadi kata Juang Kak, Banyak yang pesaing mungkin Bu. berarti sama ya, terkait dengan persaingan gitu. Mungkin produk yang kalian punya itu ada banyak juga yang melakukan bisnis seperti itu, sehingga persaingannya ketat gitu ya. Nah, kalau mungkin itu adalah bisnis masih dalam taraf kecil ya. Sedangkan ada tantangan lain di dalam bisnis, kayak contohnya misalnya nih Ismail dia mengatakan ya, kalau pengusaha itu dia akan menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama kayak misalnya tantangan dalam produktivitas. Kemudian ada tantangan dalam kualitas. Misalnya kayak seberapa banyak sih kita bisa memproduksi gitu. Apakah itu bisa bersaing dengan kompetitor kita yang lainnya gitu. Kemudian dari segi kualitas, apakah kualitas kita lebih baik dibandingkan dengan kualitas kompetitor kita gitu. Kemudian dalam skala yang lebih luas bisa jadi karena tantangan dalam pasar global. Ya, karena kita bukan hanya bersaing dalam apa ya, secara internal gitu atau ruang lingkup Indonesia saja, bisa jadi karena ada banyaknya produk-produk impor, bisa nggak sih kita mengalahkan produk-produk, dari global tersebut. Kemudian ada juga bisa jadi tantangan dari segi demografik dan cultural challenge, ya. Mungkin dari, sisi misalnya generasi Z atau generasi milenial, dia mempunyai culture yang berbeda gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan tersebut? Ya, strateginya apa? Mungkin akan berbeda gitu ya. Karena misalnya Gen Z itu lebih lebih apa ya, lebih tech savvy misalnya, dia lebih semuanya berdasarkan teknologi internet ya, lebih melek. Nah, mungkin strateginya akan beda sama strategi untuk kalangan baby zoomer misalnya. Baby boomer, sorry, baby boomer misalnya ya, atau generasi X, ya kan? Karena culture-nya itu yang berbeda. Kemudian bisa jadi karena tantangannya ada di sisi lingkungan atau tantangannya berdasarkan masalah etika dan tanggung jawab sosial. Ya, atau yang terakhir yang seperti yang tadi saya sebutkan, tantangannya adalah di dalam teknologi. Ya, orang-orang yang atau para pebisnis zaman dulu
Dan zaman sekarang di mana teknologinya itu berbeda, ya mungkin menghadapi tantangan yang berbeda juga ya. Jadi dari segi tantangan itu ada banyak sekali dari berbagai sisi yang akan dihadapi oleh para pengusaha. Jadi, para pengusaha ini dipaksa untuk melakukan hal yang inovatif dan kreatif untuk menangkap peluang apa sih yang ditawarkan oleh pasar, karena semakin banyak tantangan yang akan dihadapi di dalam pengembangan bisnis. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kemudian jadi strategi apa dong yang kita bisa ambil untuk mempertahankan keunggulan bersaing kita? Strategi itu apa sih? Strategi apa, ayo? Menurut kalian strategi itu apa? Rancangan, rencana. Rencana. Oke, rancangan. Ada lagi? Mana nih yang lain? Rencana ke depan untuk memajukan sesuatu Wah, juang mulu nih bisnisnya, sama. Miss, Bu. Oke, ada lagi? Jadi sebenarnya strategi itu adalah apa ya? Serangkaian keputusan atau tindakan atau benar tadi perencanaan sebenarnya ya. Jadi kita sudah merumuskan perencanaan yang akan kita lakukan, kemudian kita aplikasikan rencana itu atau kita laksanakan rencana itu untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Yang tentunya tujuan perusahaan apa sih? Biar bisa keuntungan ya. Nah, jadi strategi itu adalah acuan kita gitu ya, perencanaan yang akan kita laksanakan untuk mencapai tujuan dari bisnis kita atau tujuan dari organisasi kita misalnya seperti itu. Nah, strateginya bisa apa aja? Ya, untuk melakukan strategi keunggulan bersaing, kita bisa ada berbagai cara ya. Yang pertama kita bisa meningkatkan kreativitas kita. Ya, daya inovasinya seperti apa. Kemudian sehingga produknya itu bisa mendapatkan keunggulan dibandingkan dengan produk lainnya. Terus yang kedua, strateginya adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan kepuasan dari pelanggan. Ya, kalau misal pelanggan sudah puas, maka biasanya pelanggan itu akan kembali lagi untuk membeli produk kita, kembali dan kembali karena mereka sudah puas dengan apa yang kita tawarkan. Ya, kemudian bisa juga ketika kita sudah mempunyai produk, nah kita bisa mengajukan hak paten untuk produk tersebut. Ya, kalau kita sudah mendapatkan paten, maka ada nilai lebihnya. Berarti produk tersebut itu apa ya, bisa dibilang itu mempunyai keunggulan lebih dibandingkan produk lain. Ya, dari sisi hukum, kemudian dari sisi eksklusivitas ya. Dan yang keempat, kita bisa menggandeng komunitas. Ya, kalau misalnya kita sudah menggandeng komunitas, maka produk yang kita pasarkan itu bisa lebih relate ya, bisa lebih tertuju tertuju langsung gitu ya, tepat sasaran kepada komunitas atau perkumpulan organisasi yang mungkin cocok untuk menggunakan produk kita ya, dan bisa dikenal lebih luas lagi gitu. Dan tentunya yang terakhir yang penting juga adalah dari sisi pemasarannya. Ya, kalau misalnya pemasarannya sudah baik, maka artinya produk kita juga bisa lebih dikenal dengan banyak orang, ya. Contohnya bisa melakukan misalnya endorse produk ke public figure ataupun misalnya ke influencer dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya produk atau jasa tuh kan penting untuk kita tanya ya, sebenarnya produknya itu mau dijual ke siapa sih? Apakah ke semua orang? Sebenarnya lebih baik adalah kalau kita merencanakan dengan apa ya, dengan tepat ya kira-kira ini produknya cocoknya untuk siapa ya? Apakah cocoknya untuk kalangan anak-anak? Apakah cocoknya untuk orang tua? Atau ini cocok untuk siapa saja? Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk melihat gitu, kira-kira produknya ini cocoknya dijual ke siapa ya? Yang pertama ada dari segmenting, targeting, dan positioning. Nah, kalau segmenting, jadi ini adalah langkah pertama, kita bisa membagi ya kelompok yang sangat besar itu menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, dinamakan dengan segmen. Ya, contohnya misalnya segmenting itu kita lihat dari sisi geografinya. Dari sisi di mana gitu ya, apakah ini adalah cocok untuk orang-orang di pedesaan, ataukah produk kita cocok atau mengsegmenkan ke orang-orang yang ada di kota?
gitu. Bisa juga dari sisi demografi, apakah cocoknya misalnya untuk usia dari 17 tahun ke atas, ataukah misalnya cocoknya adalah produk ini cuma untuk wanita doang, gitu. Ya, jadi segmenting ini adalah kita mengklasifikasikan, jadi, dari konsumen yang sangat besar menjadi segmen-segmen kecil, gitu. Bisa berdasarkan geografi, demografi, behavior, atau psikografi. Gitu ya. Yang kedua adalah, langkah selanjutnya adalah kita menargetkan. Jadi, target pasar kita itu siapa? Yang mana? Ya, biasanya ini lebih spesifik lagi. Ya, misalnya di sini ada, tabel ya, ada berupa gambar. Yang paling kanan, ya, yang paling kiri itu ada, targetnya itu semakin luas dan semakin ke kanan itu targetnya semakin spesifik. Ya, jadi, target kita yang mana nih? Apakah niche ya, jadi sangat terbatas sekali konsumennya, ataukah mass, marketing, itu secara keseluruhan tanpa melihat segmentasi tadi, gitu. Nah, setelah kita menentukan target yang mana, selanjutnya adalah positioning. Positioning di sini adalah, kita ingin melihat gitu ya, bisnis kita atau brand kita itu di pikiran konsumen itu seperti apa sih, gitu ya, citranya seperti apa. Nah, kalau misalnya contohnya nih, kayak ini ada brand position map. Misalnya, brand kita itu kita ingin dilihatnya nih ya, ini kan ada di sini ya, your brand. Kita ingin dilihatnya itu, adalah brand yang memiliki kualitas yang tinggi, nah dengan harga yang premium gitu. Berbeda dengan brand-brand lainnya. Ya, jadi position di sini adalah cara, konsumen kita melihat brand kita itu seperti apa. Di pikiran mereka itu seperti apa. Apakah kualitasnya tinggi, apakah harganya mahal, gitu ya. Ini contohnya. Misalnya ada, tipe, kalian tahu kan ada Metro, Matahari, Farmers Market, ada Carrefour. Nah, kira-kira mereka posisinya itu ada di mana? Oh, kalau dilihat dari tabel ini, ayo kalian lebih suka belanja di mana nih dari keempat ini? Matahari, Bu. Matahari, Metro, Bu, Metro. Metro, Metro, oke. Kemudian ada lagi? Ada yang suka beli di Farmers nggak? Ada yang suka beli di Farmers? Udah Matahari, Bu, paling oke, Bu. Farmers ada di mana sih? Farmers yang kalian tahu nggak? Ini kalau kalian suka ke SMS ya, ada tuh Farmers di situ. Nah, kalau Farmers itu dia berarti ada di, posisi lux ya, dia luxury, mewah artinya, dan juga hypermart. Jadi ini lebih, harganya pasti lebih mahal ya. Kalau Matahari berarti dia ada di, posisi department store, ya lebih ke, department store dan harganya lebih ekonomis. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang terakhir, yaitu untuk mengetahui analisis SWOT dan strategi Ansoff Matrix. Nah, SWOT di sini, ada yang tahu SWOT apa singkatannya? Ada yang tahu? S-nya apa? Strength, Bu. Strength. Strength. Oke, artinya Kekuatan. kekuatan. W-nya Kekuatan. Weakness. weakness. Artinya Weakness, kelebihan. salah dong. Weakness, ayo. Ada yang tahu? Kelemahan, Bu. Kelemahan ya. O-nya apa? Opportunity. Opportunity. Artinya Peluang. peluang. Dan yang terakhir adalah T. T-nya dari Treat. ya threat. Artinya Ancaman. artinya ancaman, betul ya. Jadi SWOT ini ada strengths, weakness, opportunities, dan threat. Artinya kita bisa misalnya nanti akan menganalisis ya kekuatan dalam bisnis kita itu seperti apa. Kemudian kalau kelemahannya apa. Dan apa aja nih peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh bisnis kita. Ya, jadi kita bisa menganalisisnya dan dari situ ntar kita bisa melihat kira-kira strategi yang tepat untuk bisnis kita itu seperti apa. Gitu. Oke, nah ini adalah cara-caranya ya. Misalnya, oke dari sisi strength,
Kita bisa melihat ya dari internal si perusahaannya atau internal bisnis kita. Kayak misalnya ya, kekuatan kita apa nih? Apakah dari kualitasnya yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor? Apakah dari, sisi, internal, apa ya, misalnya, staff-staff-nya itu punya skill yang lebih tinggi gitu. Ataukah misalnya dilihat dari apa, kita punya teknologi mesin yang canggih dibandingkan dengan, kompetitor lain, misalnya itu dari sisi kekuatan. Kemudian dari sisi weakness-nya juga kita bisa lihat, misalnya kelemahan dari sisi internal bisnis kita apa sih, ya. Kayak contohnya, misalnya sumber dayanya terbatas, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa, kalian kalau misalnya kalian punya bisnis, kalian kan pasti tahu sendiri ya, kira-kira kekuatan dari bisnis kita ini apa, kelebihannya apa, kemudian kekurangannya juga apa. Misalnya kekurangannya kurang inovasi nih, gitu kan, atau, pesaingnya banyak, gitu, ya. Kemudian dari opportunitiesnya itu berarti dari sisi eksternal, ya kira-kira peluangnya itu apa. Misalnya kalau kita mau jualan di Unis, oh peluangnya adalah belum ada kantin, gitu. Itu misalnya salah satu contohnya ya, jadi dari sisi eksternal seperti apa. Dan threat itu adalah ancamannya, ancaman dari eksternal itu apa? Misalnya ancamannya kalau misalnya kita mau jualan bisnis, oh perizinannya gimana nih? Nah itu bisa jadi, salah satu contoh dari ancaman ya. Atau misalnya, banyak premannya misalnya, ya jadi dari sisi luar bukan dari sisi, perusahaan kita gitu. Nah, nanti kalau kita sudah bisa, mendeteksi ya, kira-kira apa sih kekuatan, kelemahan, kemudian opportunities ya, peluang dan ancaman, kita bisa membuat table matrix seperti yang contohnya ini nih. Nah, di sini ada kalau kalian lihat ya, di baris pertama itu ada dari sisi kekuatan dan kelemahan. Kita bisa menentukan nih, faktor apa aja ya, misalnya sekitar 5 atau 10 kekuatan dan kelemahan kita, kemudian di kolom pertama itu bisa kita lihat dari sisi peluang dan juga, threats-nya seperti apa ancamannya. Nah, setelah kita jabarkan, nanti kita bisa melihat misalnya strategi dari sisi kekuatan dan peluang. Apa aja nih kira-kira strateginya yang kita bisa, apa ya, yang kita bisa gabungkan dari kekuatan yang kita punya untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada. Ya, kemudian kalau ternyata lebih banyak weakness-nya, strategi WO ya artinya. Jadi, gimana cara kita bisa memperkecil kelemahan yang kita punya berdasarkan dari peluang yang ada, gitu. Oke, jadi dari matriks SWOT ini kita bisa melihat kira-kira ada 4 strategi yang bisa kita lakukan, ya berdasarkan dari entah keunggulan yang kita punya, entah dari weakness-nya, ya, atau dari opportunities bahkan ancaman yang ada, gitu. Oke? Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya matrix Ansoff. Jadi matrix Ansoff ini dilihat dari sisi produk dan dari sisi pasar. Kalau misalnya kita udah punya produk yang ada, tapi kita mau terus, apa ya, memasarkannya di pasar yang sudah ada atau existing market, maka kita bisa melakukan market penetration. Nah, kalau misalnya kita, misalnya, di pasar yang sudah ada itu sudah jenuh ya, bosan dengan produk yang kita punya, sehingga kita ingin, meluncurkan produk yang baru, maka kita bisa melakukan strategi yang namanya product development atau pengembangan produk, ya, sehingga, pasar tidak jenuh, gitu. Kemudian kalau misalnya, oh udah dari produk yang sudah ada aja gitu, tapi karena, market-nya sudah jenuh yang sebelumnya kita ingin mengembangkannya ke new markets atau pasar yang baru, maka strateginya bisa dilakukan adalah market development ya, pengembangan pasar. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ingin berubah semuanya ya, kita ingin, pasar yang baru, kemudian berdasarkan dari produk yang baru, maka lakukanlah diversification, gitu. Oke, jadi ini adalah strategi yang bisa dilakukan lewat matrix Ansoff, gitu, oke? Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita coba buka diskusi terbuka ya, jadi ada yang mau nanya, kemudian nanti ada yang mau menanggapi, itu silahkan. Ayo, silakan. Bu, saya mau nanya. Silakan, tanya Malika. Bu, bagaimana
kita mengetahui ada peluang gitu di depan kita? Kan karena terkadang kita suka nggak sadar gitu kalau itu ada peluang. Caranya kita memanfaatkan peluang itu dengan baik itu dan tepat sasaran itu gimana sih, Bu? Oke, makasih nih Malika, pertanyaannya bagus nih ya. Teman-teman kira-kira gimana ya biar kita bisa melihat peluang yang ada. Kadang kita suka nggak sadar ya kalau misalnya, ini adalah peluang gitu. Coba, ayo teman-teman ada yang mau menanggapi nggak? Menurut kalian gimana nih? Bentar, Bu. Gimana coba? Kita tahu peluang itu gimana? Peluang kan eksternal ya, jadi bukan dari perusahaan kita gitu. Mungkin kita bisa yang namanya research pasar dulu kali ya, gitu. Atau kita bisa jadi melihat gitu secara keseluruhan, kira-kira apa sih peluangnya ya yang ada ya? Misalnya contohnya apa nih, Malika misalnya mau membuka bisnis apa? Misalnya Malika mau membuka bisnis cuci motor misalnya. Misalnya ya. Nah, kita lihat peluangnya kira-kira di sekeliling Malika itu pada punya motor atau enggak? Kalau misalnya kita lihat aja ya, misalnya masyarakatnya tuh pada nggak ada yang punya motor gitu. Misalnya lebih kayak di pedesaan atau misalnya di tempat-tempat yang apa ya, yang lebih suka naik umum misalnya. Ya berarti tidak cocok bisnis itu dilakukan. Ya, jadi balik lagi ke produk kita apa, atau misalnya bisnis yang ingin kita lakukan apa, kemudian kita lihat, kita research pasar ya. Pasarnya itu seperti apa sih segmen-segmennya gitu. Ya, apakah misalnya mereka kita lihat tadi ya, segmenting lagi. Ini untuk siapa bisnis tersebut gitu. Cocok nggak sama lingkungannya? Kayak gitu. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Ini, Bu, mau nanya, Bu. Sok. Peranan karyawan dalam strategi bisnis itu apa, Bu? Penting. Oke, peranan karyawan dalam strategi bisnis itu apa? Gimana? Yang lain ada yang mau nanggapin nggak? Peranan karyawan? Karyawan penting nggak sih? Penting, Bu. Penting ya. Kalau ada karyawan Penting itu, gimana mau penting. jalan bisnisnya? Kalau nggak ada karyawan, nggak jalan bisnisnya, betul. Kalau Iya. karyawannya Mungkin bisa ketika tidak izin menjawab silakan Juang. tentang karyawan. Bisa saja tidak ada karyawan, namun itu lebih ke bisnis tersendiri ya. Iya, betul. Contohnya dari bisnis kayak kita berdagang. Kayak berdagang es nih di depan. Itu bisa aja kita tanpa karyawan. Karena kita sendiri yang ngebuka dan kita yang ngelaksanain, kita yang ngitung sendiri omset dari semuanya itu bisa. Jadi bisa aja kita tanpa karyawan. Kecuali bisnis-bisnis besar. Oke, betul ya. Jadi kalau dalam skalanya kecil ya mungkin bisa aja nggak pakai karyawan. Karena kita yang sebagai karyawan ya, jadi owner menjabat karyawan gitu. Nah, tapi kalau bisnisnya sudah cukup besar gitu kan, kemudian kita membutuhkan karyawan, maka karyawan ini menjadi aset yang berharga yang harus kita jaga ya. Karyawan yang seperti apa? Apakah disiplinnya tinggi misalnya? Ataukah karyawannya itu punya integritas? Ya, bisa dipercaya atau enggak? Gitu. Produktivitasnya seperti apa? Apa males-malesan aja atau produktivitasnya tinggi? Ya, jadi karyawan ini sangat menentukan juga nih. Kalau kita misalnya punya sebuah usaha, tapi karyawannya diem-diem baik ya misalnya. Diem aja, ya selalu telat datangnya, pulangnya cepet misalnya. Kira-kira bisnis kita akan maju nggak? Jutek sama pelanggan. Kemungkinan tidak. Mungkin enggak kan? Nah, tapi kalau karyawannya misalnya ramah, aktif, produktivitasnya tinggi, ya kan? Selalu datang tepat waktu, totalitas, maka kalau pelanggan yang datang, apalagi misalnya face to face ya, jadi ketemu langsung sama pelanggan. Kalau misalnya karyawan kita ramah, kan pelanggan kan jadi seneng ya, responsif misalnya. Nah, pelanggan jadi akan datang lagi. Tapi kalau jutek misalnya, kalau yang mau, Bu, misalnya saya mau beli ini ya, beli apa? Udah ambil aja sendiri, misal kayak gitu. Itu juga akan sangat mempengaruhi bisnis kita, gitu ya. Jadi karyawan adalah aset penting perusahaan. Sebenarnya kita simbiosis mutualisme, saling membutuhkan, gitu. Ya,
Oke, mungkin sekian ya untuk pertanyaan, kita akan lanjut lagi ke kuis. Jadi ini akan ada kuis, silahkan nanti, dicoba. Bentar saya coba share screen ya. Udah kelihatan belum? Ya, seperti biasa Terlihat Ibu. Sudah Ibu. waktunya hanya 5 menit ya, jadi silahkan dikerjakan. Ini dia. Oke, silahkan kalian join. Waktunya 5 menit aja ya. Nanti akan saya apa namanya, selesaikan. Oke, sudah ada yang join ya kalian semua. Tunggu Bu, tunggu. Ya. Seperti biasa, yang juara pertama akan mendapatkan nilai tambahan, yang juara paling akhir akan mendapatkan hukuman ya. Jadi kita akan evaluasi lagi materi kita hari ini. Oke, silakan masuk semuanya. Ini juga bisa, ini nanti akan saya gunakan juga sebagai absen ya. Wah, sudah banyak nih yang join. Gas Bu, gas. Mulai. Kita mulai ya sambil nunggu teman-teman yang lain berdatangan. Oh, udah banyak sekali pesertanya. Oke, silakan. Silakan dikerjakan soal-soalnya ya. Waktunya adalah 5 menit. Untuk pemimpin sementara Siti Aulia, kemudian disusul oleh Sang Alang. Kelas Alang. Ayo, yang terakhir siapa nih? Safitri, Hamdan. Ya, siap nih. Oh, Hamdan langsung maju ya. Kayla, Raffi, Tiara, tuh hati-hati. Oke, yang pertama sementara itu Rido. Kalau sudah ada yang mencapai penguasaan, nanti akan saya stop ya. Masih Rido dan Roliana yang juara 1 dan 2. Rido masih memimpin ya dengan 6.000 poin. Wah, kayaknya Rido nyimak banget ya materinya. Aduh, Malika. Bagus, bagus. Ayo, sudah ada yang sampai puncak nih. 2 orang. Oke, sebentar lagi akan saya akhiri. Oke, jadi kita selesai ya kuisnya dan juara pertama adalah Roliana. Oke, selamat Roliana. Nanti akan ada tambahan nilai dari saya ya. Dan yang terakhir, kita lewat. Kita lihat yang terakhir itu siapa. Oke, yang terakhir kita lihat di sini Brata ya. Brata dan Malvi nanti berarti akan ada hukuman buat kalian. Ini saya izin stop share. Oke teman-teman, mungkin sekian ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada ilmu-ilmu baru dan bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin bisa diaplikasikan nanti ketika kalian ingin memiliki sebuah bisnis. Oke, saya doakan hal-hal baik itu akan selalu menyertai kalian. Tidak ada lagi pertanyaan atau ada? Cukup, Bu. Oke, Mungkin sudah Ibu. untuk 30-an orang yang sudah datang hari ini, nanti tolong ketua kelasnya bisa di list ya, bisa
screenshot aja nih siapa saja yang sudah hadir hari ini dan bisa dicatat siapa saja. Baik Ibu. Oke, Bu. Kalau begitu terima kasih. Bu Baik, Belata, Ibu. Bu Belata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ah.